Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nar di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Sebelumnya, kita sudah diperkenalkan dengan beberapa karakter baru, dan dua diantaranya telah diperlihatkan. Tentu saja cerita Damho ini akan semakin meluas ya kawan-kawannya. Apa yang sedang kita lakukan? Yah, sejak kapan kita begitu peduli dengan camp Gunung Hongam? Ucap Sosang. Saudara, tolong perhatikan kata-katamu, balas Mon Sokyung. Terlihat pula di sana ada Jinbo dan Damho yang sedang mengobrol perihal makanan yang dihidangkan. Jinbo mengatakan apakah mereka menghilangkan bau dari makanan tersebut menggunakan bubuk 5 rempah. Jinbo berpikir mereka memasukkan tunas cengkeh kering dan akar fat susu. Jinbo juga bertanya-tanya bagaimana mereka membuatnya menjadi manis, bahkan mereka juga membumbuinya dengan beberapa tanaman berbunga. Sokyung sungguh takjub dan kagum terhadap Jinbo yang bisa mengetahui bahan apa saja yang ada di dalam makanan tersebut hanya dengan mencicipinya. Dia juga bertanya di benaknya, apakah Jinbo dan Damho akan pergi juga ke Gunung Hongam? Saudara, bisakah kita mampir ke pasar besok? Tanya Jinbo pada Damho dan tentu saja Damho mengizinkannya untuk singgah di pasar. Keesokan harinya, mereka pergi mengunjungi pasar. Para pedagang di sana tak hentinya berteriak dan menawarkan dagangan mereka. Hingga akhirnya, Jinbo melihat sebuah kedai yang mana itu membuatnya tertarik untuk singgah di kedai itu. "Nenek, apakah kamu buka?" tanya Jinbo. "Yah, seharusnya. Tapi," ucap si nenek yang terlihat begitu kelelahan dan sedang tidak baik-baik saja. "Bahuku terlalu sakit. Aku menyiapkan kaldu daging di pagi hari juga. Jadi maafkan aku. Aku tidak bisa memasak makanan untukmu dengan bahu yang sakit," lanjut si nenek. Jinbo pada awalnya terlihat murung, lalu Damho mendatanginya dan mengatakan, "Apa yang kamu tunggu? Lakukan saja apa yang hatimu perintahkan, Jinbo." Jinbo tentu saja senang. Dia lalu menawarkan dirinya untuk membantu si nenek menyiapkan bahan-bahan hingga memasak mie-nya juga. Si nenek tentu saja dibuat sedikit kebingungan. Jinbo mengatakan, terlepas dari penampilannya, dia tetap bisa memasak. Jika si nenek dapat memberitahu apa yang harus dilakukan, Jinbo mengaku dapat melakukannya dengan baik. Sesaat kemudian, Jinbo sudah menggantikan si nenek untuk melakukan pekerjaannya. Jinbo terkesan dengan adonan yang benar-benar kenyal. Menurutnya, kalau hanya menggunakan tepung biasa, mie-nya tidak akan sekenyal ini. "Yah, itu benar. Aku mencampur tepung jagung dengan tepung biasa," ucap si nenek. Para pelanggan yang melihat Jinbo melakukan pekerjaan si nenek tentu saja membuat mereka bertanya, apakah hari ini yang memasak bukan si nenek? Si nenek menjelaskan kepada mereka bahwa bahunya sedang sakit. Oleh karena itu, Jinbo akan menggantikannya. Kaget tentunya mereka mengira si nenek memiliki seorang cucu. "Kamu terlalu banyak bicara. Apakah kamu akan makan atau tidak?" ucap si nenek. "Sial, nenek, kepribadianmu itu sungguh cerewet," ucap kesal si bapak pelanggan itu. "Hei nak, buatkan kami masing-masing semangkok mie daging sapi," ucap bapak yang satunya lagi. "Ya tuan, tunggu sebentar," jawab Jinbo. Jinbo memotong dan mempersiapkan bahan-bahannya dengan begitu baik. Itu bahkan membuat si nenek takjub dengan keahlian Jinbo. Si nenek sampai mengakui bahwa itu sangat sempurna, bahkan dia tidak bisa membuatnya sebaik itu. Mie daging sapi sudah siap dihidangkan di meja mereka. Mereka tentu saja begitu penasaran apakah rasanya akan lebih enak dari buatan si nenek. Si bapak-bapak yang memesan sebelumnya mengakui bahwa rasa mie ini jauh lebih enak dari yang pernah dibuat si nenek. Jinbo menanyakan apakah masakannya cukup baik. "Apakah kamu benar-benar membuat mie daging sapi ini? Kamu sungguh cukup terampil dari yang kulihat." Jinbo mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang koki yang sangat hebat.
Si bapak mengatakan bahwa Jinbo tidak terlihat seperti cucu si nenek. Apakah itu benar? Baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke poinnya saja. Maukah kamu membantuku selama beberapa hari? Namaku Song Huan, kepala koki camp Gunung Hungam. Tanya bapak-bapak itu. Bolehkah aku bertanya? Bantuan apa yang kamu butuhkan? Tanya Jinbo. Ini akan segera menjadi perjamuan ulang tahun ke-60 pemimpin kita. Tapi kami benar-benar kekurangan tenaga. Maka dari itu, aku ingin tahu apakah kamu bisa membantu kami? Tanya Paman Song Huan. Apakah Anda berpikir aku memiliki keterampilan yang cukup untuk membantu Anda? Jika memungkinkan, aku butuh semua bantuan yang bisa aku dapatkan. Jawab Paman Song Huan. Jinbo terdiam sejenak. Dia lalu bertanya, apakah kakaknya bisa ikut? Pergi bersama ya? Bagus. Aku akan memberitahu manajer umum untuk memberinya tempat tinggal juga. Jawab Paman Song Huan yang tidak keberatan jika Damho ikut bersama mereka. Setelah makan, Damho lalu mengunjungi kudanya. Ada pula seseorang di sana yang bertanya, apakah itu kuda milik Damho? Kuda itu terlalu luar biasa untuk orang biasa sepertimu. Tanya orang itu yang ternyata adalah Sausan. Jual kudanya padaku. Aku akan memberimu banyak uang. Lanjutnya dengan nada yang sangat sombong. Sokyung menegurnya agar dia tidak kasar. Apa masalahnya? Aku kan bilang kalau aku akan membayarnya dengan uang yang cukup banyak. Balas Sausang. Saudara, ucap Sokyung. Baiklah. Aku hanya mengatakan karena kudanya terlihat begitu cemerlang. Ucapnya. Perempuan ini. Gumam dia di dalam hatinya. Sokyung lalu meminta maaf pada Damho mewakili Sausang. Dia mengatakan bahwa orang itu biasanya tidak seperti ini. Mereka berdua lalu meninggalkan Damho. Sausang lalu bergumam di benaknya. Aku mundur dengan tenang. Tapi aku akan membuat kuda itu menjadi milikku sebentar lagi. Harta selalu memiliki pemilik yang paling cocok untuk mereka. Bagaimanapun, bocah itu juga menuju ke camp Gunung Hongam. Gumamnya sembari tertawa licik. Satu lagi yang pengen cepat mati ya kawan-kawannya. Kita lalu dibawa ke Gunung Wukuan. Gunung Wukuan memiliki kisah mitos bahwa seorang jenderal bernama Guak Keobyung mencambuk tentaranya yang kehausan dan mendapatkan 5 mata air untuk naik. Di tengah-tengah Gunung Wukuan, itulah camp Gunung Hongam. Selama beberapa hari terakhir, ada gelombang besar orang yang datang ke camp Gunung Hongam. Itu semua karena pesta ulang tahun ke-60 pemimpin camp Gunung Hongam, Li Sinpong. Kita sampai. Ini adalah camp Gunung Hongam, ucap Paman Song Wang. Di belakangnya terlihat juga ada Damho dan Jinbo yang mengikuti. Orang-orang di camp Gunung Hongam sudah begitu sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Mereka mengeluh karena tenaga kerja mereka yang sangat kurang. Bahkan kamar tamu juga tidak cukup. Mereka lalu diperintahkan memberitahu setiap kelompok yang datang agar dapat mengurus orang-orang mereka masing-masing dikarenakan tenaga serta kamar tamu yang tidak mencukupi. Paman Song Huan juga sedikit mengeluh karena ada begitu banyak tamu. Mereka harus segera bergegas agar mampu membuat makanan yang cukup untuk semua orang yang datang. Saudaramu akan bekerja untuk kita untuk saat ini. Oleh karena itu, kamu akan tinggal di sini. Kamu dapat berjalan-jalan di sekitar semua tempat di camp gunung ini. Tapi tolong, jangan membuat keributan. Seperti yang kamu lihat, para warrior di camp dalam siaga tinggi dengan begitu banyak orang yang berkumpul di tempat ini, ucap Paman Song Huan. Damho memahami arahan yang disampaikan Paman Song Huan padanya. Paman Song Huan lalu mengajak Jinbo untuk pergi sekarang. Terlihat 2 orang penjaga yang menyapa Paman Song Huan. Beliau satu itu juga mengatakan pada Jinbo bahwa disinilah dia akan bekerja. Jinbo begitu takjub dan kagum ketika memasuki dapur camp Gunung Hongam. Itu sungguh luar biasa di mata Jinbo. Salah satu koki tersebut lalu mengatakan bahwa kepala koki telah tiba. Paman Song Huan menanyakan bagaimana dengan persiapannya. Koki itu mengatakan kalau semuanya berjalan dengan baik tanpa masalah. Paman Song Huan lalu mencicipi beberapa hidangan yang telah selesai dibuat agar mengetahui bagaimana rasanya. Cukup bagus, ucap Paman Song Huan. Tuan, ini anak siapa? Tanya koki itu.
Ini adalah anak yang aku rekrut di pasar Lanzhou, jawab Paman Song Huang. Keterampilan memasaknya sangat luar biasa. Jadi biarkan dia bertanggung jawab atas kompor. Lanjutnya memberitahu semua koki kalau Jinbo yang akan jadi penanggung jawab untuk memasak. Sontak saja pernyataan dari Paman Song Huang membuat koki-koki itu terkejut. Bertanya-tanya tentu mereka mengapa Paman Song Huang menugaskannya ke kompor. Yang mana dari penglihatan mereka, Jinbo paling baru berusia 13 tahun. Dia jauh lebih muda daripada asisten di sini, gumam koki itu. Dia lalu bertanya, bisakah kita benar-benar mempercayai anak ini dengan kompor? Ayahnya adalah seorang koki yang hebat. Anak itu lebih baik dari koki biasa. Jadi percayalah padaku dan biarkan dia menangani kompor, jawab Paman Song Huan. Ya Tuhan, anak itu bahkan memiliki alatnya sendiri. Alat-alatnya tidak hanya terlihat bagus, tetapi aku dapat melihat bekas-bekas kerja keras yang ternoda, ucap para koki. Sekoki alis mini itu menganggap bahwa Jinbo memang memiliki banyak pengalaman dalam memasak. Ia lalu menyuruh Jinbo untuk memulainya. Mereka begitu terkesan, cara memasak Jinbo itu sungguh brilian menurut mereka. Jinbo benar-benar memiliki skill dan bukan seorang koki pemula. Jika ada orang yang begitu kagum terhadap orang lain, pastinya ada juga orang yang begitu iri. Anak gemuk itu. Tempat itu akan menjadi milikku jika bukan karenamu, gumamnya yang tidak senang akan kehadiran Jinbo. Pesta ulang tahun pemimpin Camp Gunung Hongang bukan hanya pesta biasa. Itu adalah tempat berkumpulnya banyak sekte yang tinggal di Kastil Gansu. Para tamu undangan hadirin, mohon bersabar. Ini ujian. Kami tidak memiliki begitu banyak tempat duduk. Tunggu sebentar dan kami akan menemukannya untuk Anda, ucap MC yang didatangkan langsung dari Konohagakure. Terlihat halaman dalam camp Gunung Hongan yang sudah begitu ramai akan kehadiran para tamu dari seluruh penjuru. Di sana ada seorang pria yang sedang dibicarakan karena minum begitu banyak minuman hanya seorang diri. Dia minum sebanyak itu di siang bolong. Yah, aku tidak tahu dia berasal dari sekte mana. Tetapi aku dapat melihat bahwa dia tidak memiliki masa depan yang cerah, ucap kedua orang itu. Bisa tolong ambilkan aku satu botol lagi? Mintanya pada pelayan di sana. Si pelayan tentunya cukup terkejut karena pria tersebut sudah minum begitu banyak. Mengapa? Apa kamu pikir aku mabuk? Tidak, aku tidak mengatakan bahwa kamu mabuk. Tapi balas si pelayan itu. Sang biyu woni, si chon jiji wiha. Ini adalah pepatah terkenal oleh Lizzie. Sorry ya kawan-kawan, soalnya Nara nggak tahu itu beneran pepatah atau gimana. Soalnya Nara cari di Google nggak nemu itu pepatah tuh. Oke. Ini adalah pepatah terkenal oleh Lizzie. Hidup bukan milikmu, tapi milik langit dan bumi secara harmonis. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Tanya pria itu. Ya, bagaimana aku tahu? Jawab si pelayan itu. Pria itu lalu menjelaskan apa maksud dari pepatah tersebut. Itu berarti bahwa hidup dan mati ditentukan oleh surga, dan karenanya kamu harus fokus untuk benar-benar menikmati saat-saat kamu berada. Pria berbudi luhur itu dari dulu mengatakan kata-kata berharga ini. Sekarang bagaimana aku bisa menyanyiakan momen ini? Dan secara historis, tidak ada satupun orang yang berbudi luhur yang jauh dari alkohol, ucapnya panjang lebar. Baiklah, aku akan menyajikan minuman untukmu sekarang. Gercep langsung si pelayan itu kena pepatah no jutsu. Seharusnya lakukan itu dari awal, ucapnya. Dia kemudian fokus kepada Damho yang kebetulan berada di tempat itu. Hei, ada kursi kosong di sini, teriaknya memanggil Damho. Kakinya. Gumam pria tersebut yang menyadari kaki Damho yang lumpuh. Pria itu lalu tertawa dan mengatakan bahwa kursi di dekatnya masih kosong, namun tidak ada yang mau duduk di sebelahnya. Oleh karena itu, dia mempersilahkan Damho untuk duduk. Aku senang bertemu denganmu. Ini bisa menjadi awal untuk hubungan yang sangat intim. Kita harus bertukaran nama dulu. Namaku Cho Yun Won. Damho, balas Damho. Hahaha, nama apa itu? Abangku, biarkan aku mengisi gelasmu, tawar Yun Won. Damho menolaknya dan mengatakan bahwa dia tidak minum.
Yun Won sangat menyayangkan karena Damho tidak minum. Ia mengatakan bahwa Damho tidak bisa menikmati kesenangan yang didapatkan dari minum. Namun begitu, dia tetap mengerti pilihan Damho karena menurutnya kita semua mencari sesuatu yang berbeda. Ya ampun, apakah aku berbicara terlalu banyak tentang diriku sendiri? Bagaimanapun, dari mana kamu berasal? Tanyanya pada Damho. Wilayah luar, jawab Damho. Maksudmu, daerah di luar tembok besar? Wow, kamu telah datang dari jauh. Aku iri padamu, aku selalu ingin pergi ke sana, ucapnya. Di tengah obrolan mereka, terdengar Ryu teriak dari orang-orang di sana. Itu Sekte Gongdong, para warrior dari Sekte Gongdong telah tiba. Bahkan, Sekte Gongdong mengirim orang untuk memberi selamat. Pemimpin Lee Sin-pon tidak diragukan lagi memang populer. Oh, apakah kita akhirnya bisa melihat para warrior dari Sekte Gongdong? Ucap Yun Won. Dia adalah Namhak, seseorang yang disebut sebagai ahli seni surga dan juga merupakan perwakilan dari Sekte Gongdong. Para tamu tentu saja sulit mempercayai bahwa mereka benar-benar bisa melihat salah satu dari 9 talenta yang dikirim surga ke sini. Sepertinya kamu tidak mengetahui siapa dia, ucap Yun Won. Apakah aku harus tahu? Ya, kamu memang tidak perlu tahu, balas Yun Won. Tapi tunggu. Kenapa kamu berbicara begitu informal denganku saat kita baru saja bertemu? Tanya Yun Won. Jika kamu tidak menyukainya, kamu juga bisa melakukannya, balas Damho. Brengsek. Bagus kalau begitu. Baiklah, maka aku akan mulai dari awal, balasnya. Sepertinya Yun Won ini cukup bersahabat ya kawan-kawannya. Dia lalu menjelaskan tentang Kumuryeong, di mana para Kumuryeong adalah talenta paling menjanjikan di negeri ini. Jin Moyung, pendekar pedang yang berani. Dia harapan untuk memimpin sekte Mudang selama 100 tahun ke depan dengan bakat murninya. Jenius yang diajarkan oleh pendekar pedang terbaik dari sekte Gunung Hua, Myung Kyung, juga dikenal sebagai pendekar pedang Gunung Hua. Seorang pria yang muncul dari cabang samping keluarga Jeomchang, Pyo Seo-won, yang dikenal sebagai malaikat maut angin yang ganas. Berafiliasi dengan Shinbi Jimon, sebuah organisasi yang ada di wilayah Tibet. Ada seorang pria bernama Tai-cheon, yang juga dikenal sebagai naga surgawi hantu. Dan seorang warrior bernama Cheong-un dari sekte Cheongsung. Dia disebut bintang Sichuan. Berikutnya adalah So Cheon, seorang pria yang dibesarkan oleh Shaolin. Dia terkenal dengan julukannya seorang pria yang bisa meledakkan gunung dengan satu pukulan. Bunga di lautan lepas, Hao So-wul, adalah warrior wanita yang diproduksi oleh sekte Hainam. Kyum Han-so dari sekte Jongnam yang sudah diperlihatkan pada kita 12 tahun yang lalu. Dan orang itu adalah Kumuryeong terakhir, Namhak, ahli seni surga. Dia adalah seorang warrior yang dibesarkan oleh sekte Gongdong dengan harapan besar padanya. Dari apa yang aku dengar, 6 tetua di sekte Gongdong mengorbankan setengah dari ki mereka untuk memperkuat Ki Namhak. Pria itu mungkin memiliki ki terkuat di seluruh bangsa, tapi peringkat tidak masalah di antara para Kumuryeong. Mereka semua memiliki kekuatan yang setara satu sama lain, ucap Yun Won yang menjelaskan satu persatu Kumuryeong pada Damho. Sesaat kemudian, ada seorang pria yang menendang teko minuman yang sudah kosong. Kebiasaan minummu tidak berubah sedikit pun, ucap orang itu. Namhak, ucap Yun Won. Lama tidak bertemu, Cho Yun Won, ucap Namhak. Cho Yun Won, mulutmu itu masih mengoceh terlalu banyak, ucap Namhak. Dan matamu itu sama saja, selalu menatap orang-orang, balas Yun Won. Cho Yun Won, bentak Namhak yang membuat orang-orang di sana menjadi fokus kepada mereka. Cho Yun Won, naga awan yang mabuk. Jadi rumor itu benar. Apakah dia benar-benar pengembara? Ucap mereka yang begitu terkejut menyadari orang itu ternyata adalah Cho Yun Won, sang naga awan yang mabuk. The Drunken Dragon of the Clouds, naga yang berkeliaran di langit, ucap orang lainnya. The Drunken Dragon of the Clouds, ucap Damho sembari menatap Yun Won. Meskipun Yun Won tidak termasuk sebagai salah satu Kumuryeong,
Dalam artian tertentu, dia mendapatkan lebih banyak ketenaran daripada Kumuriong manapun. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Sekte Iblis mengorbankan perang melawan seluruh bangsa, Sekte Gunung Hua mengambil posisi terdepan. Dan dengan pengorbanan mereka, bangsa ini mendapatkan cukup waktu untuk bersiap melawan iblis lagi. Dari pengorbanan itu pula, banyak sekte yang bersatu menjadi satu untuk membuat kelompok yang disebut kekuatan keadilan yang bersekutu. Dan ada satu orang yang berdiri di garis depan pasukan sekutu dan menunjukkan keberaniannya. Jiang Il-san, gelandangan yang menguasai pertarungan gaya pedang. Gelandangan lain yang mengagumi keberaniannya berkumpul di sekelilingnya dan membentuk sebuah sekte. Sebuah sekte yang memenangkan semua dari 100 pertempuran yang telah mereka lewati. Sekte itu dinamakan Sekte 100 Pertempuran. Orang-orang memberinya julukan pedang penusuk para dewa dan iblis, dan membuat bendera untuk memperingati prestasinya yang luar biasa. Bendera kemenangan 100 pertempuran. Bendera ini untuk memperingati Jiang Il-san dan juga Sekte 100 pertempurannya karena telah memenangkan 100 pertempuran tanpa terkalahkan. Satu-satunya murid pemimpin Sekte 100 pertempuran adalah Cho Yun-won, The Drunken Dragon of the Clouds. Itulah latar belakang dari Cho Yun-won. Jadi bukan orang biasa ya kawan-kawan, tapi gayanya itu loh, sangat merendah dan bersahabat. Namhak lalu berkata, seekor naga yang dikeluarkan dari 9 talenta yang dikirim surga. Yun-won, tolong jadilah orang yang pantas mendapatkan bendera kemenangan dari 100 pertempuran. Yun-hon hanya tertawa mendengar ucapan Namhak. Temanku, seperti yang kamu lihat, aku tidak memenuhi harapan orang-orang tentangku. Hahaha, ucap Yun-won pada Damho. Teman, ucap Namhak di benaknya sembari menatap tajam ke arah Damho yang sedari tadi hanya diam. Mengapa? Apakah kamu mendambakan bendera kemenangan? Perhatikan apa yang kamu katakan, balas Namhak. Namhak lalu ingin beranjak pergi meninggalkan Yun-won. Sebelum itu, dia memperingatkan Yun-won jika dia datang ke sini untuk minum, maka minum saja dan jangan membuat keributan. Apa yang kau katakan? Balas Yun-won dan Namhak pun berlalu pergi. Kampret, selalu saja seperti itu. Hah, penuh dengan kesombongan pada dirinya sendiri. Dasar anak nakal yang tidak punya otak. Berpikir dia bisa mengintimidasi semua orang jika dia memelototi orang itu. Terlihat begitu kesal dia kawan-kawan. Temanku, kau juga luar biasa. Apa kamu selalu pendiam? Tanyanya pada Damho. Sejak kapan kita berteman? Ucap Damho. Mengapa? Apakah kamu tidak suka itu? Ya, tidak terlalu penting sih. Jika kamu canggung, kita bisa menjadi teman sekarang. Hahaha, ucap Yun-hon sembari tertawa. Ya, kocak juga ini orang kawan-kawan. Teman. Dalam 30 tahun hidupku, tidak ada yang pernah berbicara kepada aku seperti ini. Apakah kamu bersimpati padaku? Tanya Damho. Bersimpati? Oh, aku tahu. Apakah karena kaki itu? Apa yang salah dengan itu? Tanya Yun-won yang sama sekali tidak mempermasalahkan kaki Damho. Tidakkah kamu akan merasa malu jika kamu memilikiku sebagai temanmu di sisimu? Jawab Damho. Setiap orang hidup dengan disabilitas tertentu. Apakah penting jika kamu sedikit pincang? Sudah ada banyak orang yang hidup dengan cacat di hati mereka, ucap Yun-won. Cho Yun-won, tidak ada sedikit pun kepura-puraan dalam senyum pria ini, gumam Damho yang tersenyum. Oke kawan-kawan, kita selesai dengan perkenalan Damho dan Yun-won, si naga ceramah kalau menurut Narah. Karena sang narator yang mungkin sudah lapar, kita diajak ke dapur melihat aksi Jinbo. Di dalam sana, tidak ada hal lain yang terlihat maupun terdengar selain ucapan kekaguman serta pujian terhadap Jinbo yang benar-benar ahli mengendalikan api dan memasak. Para koki muda di sana tentu saja merasa iri. Akan tetapi, mereka iri bukan karena dengki, melainkan karena bakat yang dimiliki oleh Jinbo. Beberapa di antara mereka tentu saja bertanya, kapan dia akan bisa mencapai levelnya. Beberapa lainnya mengatakan apa yang dilakukan Jinbo sungguh sangat luar biasa, bahkan dia tidak bisa meniru hal tersebut. Sementara itu, aku juga bisa melakukannya jika aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanganku di atas kompor itu, ucap satu-satunya koki yang tidak menyukai kehadiran Jinbo.
Paman Song Huan juga memuji Jinbo dan sangat berterima kasih karena berkat bantuan Jinbo, mereka bisa menyelesaikan memasak tepat waktu. Jinbo tentu saja meresponnya dengan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Koki senior di sana mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh kepala koki itu benar. Kami dapat mengambil nafas karena bantuanmu. Kamu pasti lelah sekarang. Jadi pulang dan beristirahatlah. Jinbo sebenarnya menolak pada awalnya. Tapi aku masih punya sesuatu yang harus dilakukan di dapur. Aku harus membersihkan dapur dan kamu dapat menyerahkannya kepada asisten. Ada perbedaan yang jelas antara koki dan asisten, ucap senior koki itu yang langsung memotong perkataan Jinbo sebelum dia menyelesaikannya. Koki senior itu juga memberikan saran pada Jinbo. Jika dia ingin menjadi koki yang hebat, maka Jinbo harus mengingat ucapannya barusan. Koki senior itu lalu mengantar Jinbo untuk keluar dapur. Dia juga menyuruh Jinbo untuk beristirahat yang cukup karena besok mereka memiliki hari yang besar. Jinbo yang berada di perjalanan pulang bergumam dan mengingat saran dari ayahnya. Memasak adalah karya seni api. Koki yang hebat harus bisa memahami api. Ayah, apakah kamu melihat bagaimana aku mengendalikan api? Tidak lama kemudian, Jinbo lalu mengatakan bahwa kakak Damho harusnya sedikit lapar sekarang. Dia lalu kembali ke dapur berniat untuk membuat beberapa makanan ringan untuk Damho makan. Betapa kagetnya Jinbo ketika baru saja membuka pintu dapur, dia menyadari ada seseorang yang sedang memakai kompor. Brengsek, pemahaman tentang api. Bagaimana aku memahami api? Suara yang terdengar kesal dari dalam dapur. Jinbo menyadari suara tersebut milik siapa. Dia adalah So Jin Seo, koki yang begitu iri dengan Jinbo karena diberi tanggung jawab untuk memegang kompor. Apakah itu kau? Ini semua karenamu. Jika kamu tidak berada di sini sejak awal, aku akan bisa bertanggung jawab atas kompor ini, ucapnya memarahi Jinbo. Alhamdulillah, selesai lagi satu part kawan-kawan. Makin rame nih kita. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali ya kawan-kawannya. Oh iya kawan-kawan, mohon izin sebentar nih, sebelum kita tutup video kali ini, Nara benar-benar berterima kasih atas dukungan kawan-kawan semua. Oh, ada juga yang komen tuh nyaranin biar Nara bisa nambah anggota lah, nambah personil biar buat bantu kontennya. Ya bagaimana ya kawan-kawan? Sebenarnya Nara juga pengen sih, selain bisa rutin juga bisa konsisten juga jamnya upload kalau ada yang bantuin. Namun apa daya Nara? Nara sudah coba nanya beberapa teman buat bantuin. Beberapa menolaknya dengan baik, beberapa hanya cuek, bahkan lebih banyak yang menertawakan dan membuli. Ya, apa ya? Sorry ya kawan-kawan, bukannya gimana-gimana ya. Tapi ya memang itulah kebenarannya. Ya nggak bisa disalahin juga sih sebenarnya. Apalagi mereka memang mempunyai kesibukannya tersendiri atau memang bukan fashionnya mereka gitu kan. Meskipun yang lain Nara tahu mereka nolak karena tidak mau kerja cuma-cuma. Padahal Nara udah bilang untuk saat ini memang sulit, tapi bukan tidak mungkin kedepannya akan ada hasilnya. Tapi ya begitulah kawan-kawan ya. Alhamdulillahnya sekarang sudah terbiasa ya kawan-kawan, meskipun tidak begitu cepat karena apa-apa harus sendiri. Tapi untuk 3 hari belakangan ini mohon dimaklumi. Itu Nara lambat karena memang sedang suasana lebaran ya, sebelum dan sesudah lebaran gitu. Insya Allah bulan depan bisa nyari orang lah buat bantuin Nara, amin. Oh iya, apa ya? Selain ucapin terima kasih dan maaf kepada kawan-kawan semua, Nara sebenarnya cukup bingung mau bilang apa lagi. Ya, pokoknya Nara benar-benar berterima kasih atas support yang telah kawan-kawan berikan semua. Baik yang like, yang komen, terus tuh yang subscribe, maupun yang hanya sekedar singgah untuk menonton. Nara ucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Allah SWT yang masih membuka pintu rezekinya berupa kesehatan kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasul di akhir nanti. Saya Nara, Ewa ke 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.